Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ila al-mu'allif hadzal kitab al-imam al-'allamah al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ila jami'i talamidhi fi hadzal ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Masih bersama dengan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, kitab yang membahas tentang adab-adab seorang penghafal maupun pembelajar Al-Quran. Wa nuwasil al-qira'ah ila babil awal, yakni fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Nuwasil ila wa an Abi Musa al-Khalas wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai di situ dibuka sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa an Abdullah ibn Mas'ud wa an Abdullah ibn Mas'ud, lan saking Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, biasa disebut sebagai Ibnu Mas'ud. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, utawi wong iku qara'a maca Quran, man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah saking kitab Allah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, falahu hasanatun, mongko kaduwe man iku, mongko tetep kaduwe man hasanatun utawi kebaikan, kebagusan atau pahala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka bagi dia satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu, lan utawi pahala atau kebaikan, iku bi asyri amsaliha, kelawan 10 piro-piro amsaliha, padanane, iku bi asyri amsaliha, kelawan 10 piro-piro padanane. Setiap satu kebaikan itu seperti 10 kali lipatnya. Jadi orang yang membaca
satu huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala. La aqulu ora ngucap sapa ingsun alif lam mim, lafaz alif lam mim iku harfun sak huruf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Bal tetapi ne alifun utawi alif iku harfun sak huruf, walamun lan utawi lam iku harfun sak huruf, wa mimun lan utawi mim iku harfun sak huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf dan lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Jadi maksudnya beliau apa? Sehuruf itu bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa tuh pahalanya yang didapat? 30. Karena satu huruf diganjar sebanyak 10 kali, ya kan? 10 kebaikan atau 10 pahala. Berarti kalau 3 huruf 30 pahala. Bagaimana kalau bismillahirrahmanirrahim? Coba dihitung bismillah itu berapa huruf? Ya berapa huruf dihitung bismillahirrahmanirrahim. Hitung coba. Ada berapa huruf lafaz bismillahirrahmanirrahim? 18. Panu 18. Ada lagi yang lain? Coba dihitung, ketemunya sama ya, sebut gak apa-apa, 18 juga itu bisa. Berapa bismillahirrahmanirrahim? 18, habis 18. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh hurufnya? 18, 2 orang sudah. Ayo 5 jawaban nih, 5 orang menjawab baru kita lanjut. 19. Berapa? 19. Rahmat 19. Ada lagi yang lain? Yang 18 2, yang 19 1. Dihitung yang perempuan. Berapa? Berapa Mbak? Ada berapa? Udah 3 yang jawab, laki-laki yang perempuan. Ayo 17. Satu yang jawab 17. Java 17. Satu lagi. Berapa? Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ditulis. Ayo berapa? Berapa Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hurufnya? Berapa? 16. Ada versi 16, 17, 18, 19. Ada berapa huruf bismillahirrahmanirrahim? Yuk kita hitung ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, ya. Alif, lam, ro 10. Terus ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa? 16. Berapa? 19. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berarti ganjaran pahalanya berapa itu? 190. Tuh. Pahalanya banyak. Dengan kita baca Quran itu pahalanya banyak. Apalagi ditambah kalian bacanya di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi. Ada yang mengatakan dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang mengatakan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat, ada juga. Misalkan dilipat gandakan 10 kali lipat, berapa pahala bismillahirrahmanirrahim di waktu puasa Ramadan? 1900. Apalagi dalam bulan Ramadan khatam Quran 30 juz. Ini luar biasa. Nanti akan ada program harus khatam
30 juz di sini. Iya, sehari berarti 2 juz. Nah iyalah. Terus tadarus mandiri sehari 2 juz itu harus. Semisal kalian di sini 20 hari, berarti akan ada kelong lah 1,5 juz berarti sehari. Ya. Harus lebih dari sejuz. Tuh ya, harus sering baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan juga kita harus sering membaca Quran ya. Apalagi hafal Quran harus sering-sering dihafal, diulang. Rawahu ngeriwayatake iki hadis sapa Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi ya, beliau Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadisun ai iki hadis hasanun kan bagus, sahihun tur kang sahih. Beliau Imam Tirmidzi ini murid terbaiknya Imam Bukhari. Murid yang paling alim daripada Imam Bukhari, periwayat hadis Bukhari, penulis Sahih Bukhari, beliau Imam Tirmidzi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Itu tadi keutamaan membaca Quran ya. Jadi gak ada ruginya kalian baca Quran karena pahalanya dilipat gandakan. Hitungannya bukan lagi berapa juz supaya dapat pahala, bukan, tapi berapa huruf kita baca, disitulah pahala kita. Apalagi kalau kita bacanya 1 juz, pahalanya berapa itu banyak ya. Nggak perlu 1 juz kemudian dari awal juz sampai akhir juz 1 juz. Tapi misal kalian baca 1 halaman sebanyak 20 kali, itu pun sudah senilai 1 juz. Ya. Jadi jangan ragu untuk membaca Quran, apalagi kita ngapal Quran harus banyakin baca Quran. Dan semisal kok belum hafal juga, dengan seringnya ngulang, jangan khawatir bahwa dengan banyak pengulangan itu pasti banyak pahalanya. Kan kita mengharapkan salah satunya hidup di dunia adalah pahala, supaya dengan dapatnya pahala, dengan banyaknya pahala yang kita dapatkan, Allah ridho dengan kita, kan begitu kan? Jadi jangan khawatir ya, ketika misalnya kita masuk kepada orang-orang yang hafalnya tidak cepat, tidak masalah. Yang penting semangat, jangan putus asa. Sehari setengah halaman, nggak bisa sehalaman, juga setengah halaman, ulanglah 40 kali, sejuz itu ya. Sejuz setengah halaman diulang 40 kali. Al-Quran yang sejuznya 20 halaman, kan ada Al-Quran yang sejuznya 8 halaman ya. 8 halaman, 8 lembar, 16 halaman ada. Standar untuk menghafal ya yang 20 halaman. Jadi kalau mau ganti Quran itu silakan, tapi yang sama. Ya jangan beda. Kenapa saya nyuruh ngambil Quran dibawa ke musola? Karena Quran musola semuanya 16 halaman, 8 lembar, dan gak ayat pojok. Maksudnya gak ayat pojok. Itu kan yang kalian hafalkan semuanya di pojok bawah itu ada buletan nomor ayat ya kan. Nah, kalau Quran yang di musola itu gak ayat pojok, artinya bisa saja masaluhum kamasalil ladzi, baliknya istauqadana. Ya, jadi agak sulitnya di situ. Kenapa? Akhirnya bukan jangan ya, lebih baik pakai Quran sendiri yang halamannya sama, sehingga kita tidak sulit ketika menghafal, gitu ya. Jadi cari Quran yang halamannya sama. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri, lagi-lagi namanya enggak ada. Ya. Abi Sa'id itu kunyah, Al-Khudri itu laqab. Namanya siapa? Namanya adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Nabi, yaqulu ngucap sapa man, yaqulu ngucap sapa ar-rabbu, yaqulu dawu sapa ar-rabbu pangeran subhanahu wa ta'ala, yaqulu dawu sapa ar-rabbu pangeran subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, hadis tapi isinya firman Allah, itu namanya hadis qudsi. Man utawi sapa wong iku saghalahu munggulake sapa man, munggulake sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, wa zikri lan iling-iling marang ingsun, dan ingat kepadaku, kata Allah. Barang siapa yang hidupnya itu disibukkan dengan Al-Quran dan disibukkan dengan berzikir kepada Allah, an mas'alati saking nyuwun ingsun, an mas'alati saking nyuwun sapa ingsun, akhirnya dia lupa akan permintaannya. Ada orang yang disibukkan baca Quran, disibukkan berzikir sehingga dia lupa ingin meminta apa. Ya, dia itu pengen minta misalnya digampangkan rezekinya. Kemudian dia tidak sempat berdoa karena sibuk dengan baca Quran, akhirnya nggak sempat berdoa, ya Allah tambahkan rezeki saya, luaskan rezeki saya, nggak sempat berdoa begitu. Itu bagaimana? Kata Allah, a'taituhu mongko paring ingsun ikman, a'taituhu mongko paring ingsun ikman, maka saya akan memberikan kepadanya afdhala ma u'ti ing utamane perkara kang paring sapa ingsun, as-sairina ing wong kang nyuwun, as-sairina ing pira-pira wong kang nyuwun. Maka saya akan memberikan keutamaan dari hal-hal, maka saya akan memberikan keutamaan perkara yang diminta oleh orang yang meminta. Artinya Allah akan mengabulkan permintaan itu tanpa kita harus minta. Itu ya, perhatikan. Kalau kita hari-harinya disibukkan dengan baca Quran, hari-harinya disibukkan dengan berzikir kepada Allah, kalaupun kita tidak disibukkan dengan berzikir, kita disibukkan dengan baca Quran, maka jangan khawatir. Dengan sibuknya kita membaca Quran, tanpa kita minta pun Allah akan kasih. Ya, Allah akan kasih. Jangan khawatir, jangan khawatir. Orang-orang yang sibuk dengan Quran, orang-orang yang hafal Quran, yang menjaga Qurannya setiap hari, membaca Quran, dijamin tidak akan kere hidupnya. Yakin, ya, yakin. Gak akan jadi fakir dia ketika dia sibuk dengan Quran, hafal Quran, dan hari-harinya selalu membaca Quran, selalu deres Quran. Yakin bahwa orang yang seperti ini tidak akan menjadi fakir, miskin, enggak. Yakin itu. Jangan ragu ya. Jangan ragu untuk menghafal Al-Quran, karena orang yang menghafal Quran punya keutamaan sendiri. Bahkan ketika kita tidak meminta pun, ketika kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kesibukan kita membaca Quran,
maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan tanpa harus kita minta. Yakin ya? Yakin enggak? Yakin. Jangan enggak yakin. Bahkan orang-orang yang hafal Quran itu biasanya IQ-nya lebih tinggi daripada orang yang enggak hafal Quran. Biasanya. Enggak semua, ya. Biasanya. Ini yang benar-benar orangnya sungguh-sungguh hafal Quran, bukan yang cuma yang penting mondok aja, ya. Yang penting mondok, hafal nggak hafal, yang penting saya tinggal di mondok, nggak boleh begitu ya. Pikiran yang begitu coba mulai sedikit-sedikit dihilangkan, bahwa kita di pondok punya tujuan. Punya tujuan nggak kalian mondok? Punya kan? Iya, harus punya tujuan. Besok ditulis di depan apa ke pondok pesantren Anwarul Quran apa yang ingin kau cari. Tulis yang gede kayak gitu ya. Mau cari apa kalian? Mau cari cewek? Skip dulu. Ya. Apa? Enggak di sini jadi cewek itu. Ya. Mau cari duit? Skip dulu. Kenapa? Bukan di sini tempat cari duit. Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi kira-kira? Yang aneh-aneh? Hah? Cari apa? Cari kerja. Kita cari duit sama cari kerja. Jangan ya, karena apalagi di hikam itu ada. Di hikam itu ada bahasan tajrid dan asbab. Iradatul tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyah wa iradatul asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhiqatun 'anil himmatil 'aliyah. Itu nasihat beliau. Kitabnya tinggi banget. Kitab hikam itu kitab akhlak tasawuf paling tingginya nanti. Ya, itu orang-orangnya biasanya orang-orang yang sudah lulus. Itu yang nasihat nomor 2 ya. Kalau kalian ditetapkan sama Allah untuk kerja, maka jangan pengen gak kerja. Karena kalau kalian pengen gak kerja, pengen ibadah, kalian sama saja menuruti nafsu yang tersembunyi. Ya, maksudnya apa? Ya sekarang kan makom kalian beda. Ya. Kalau saya nih harus kerja supaya cari duit, ya maka saya kerja. Yang lain yang sudah besar-besar dewasa harus kerja supaya cari duit, maka kerja. Kalau kepengen nggak kerja, pengen ibadah terus, pengen zikiran terus, ya, pengen sholat dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, ini nafsu syahwat yang tersembunyi. Dan begitu juga kalau kalian ditetapkan sama Allah menjadi orang yang tidak kerja, jangan dulu kerja. Maka kalau kalian pengen kerja, ini merupakan inhiqatun 'anil himmatil 'aliyah, penurunan derajat yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Penurunan apa? Penurunan semangat untuk dekat kepada Allah. Orang yang ini itu 2 orang yang tidur. Orang yang ditetapkan sama Allah enggak kerja itu ada 2. Orang yang masih kecil dan orang yang sudah sangat tua. Tuh. Orang masih kecil itu Allah tetapkan enggak usah kerja dulu, belajar, ya kan? Ya kan? Belajar dulu fokus belajar. Orang yang sudah tua tidak ditetapkan untuk kerja karena sudah ada yang menanggung. Kalau nggak ada yang menanggung tetap harus kerja ini yang tua ini ya. Kalau nggak ada yang menanggung makan, minum, hidup sehari-hari. Tapi kalau ada yang menanggung anaknya maka nggak usah kerja, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Jadi begitu ya. Ke pondok apa yang kau cari? Jangan cari sesuatu yang aneh-aneh, ya, jangan cari sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena itu akan berseberangan dengan tujuan kalian mondok, ataupun berseberangan dengan tujuan orang tua kalian memondokkan kalian. Ya, harus punya tujuan yang
Jelas. Ketika tujuan sudah ditetapkan, fokus terhadap tujuan ini. Fokus perhatikan. Ini nasihat. Kalian coba cari tujuan kalian. Saya sudah tanyakan di awal, dulu apa tujuan kalian ke sini ya kan? Nah itu tujuan itu sudah yakin belum dengan itu? Kalau sudah yakin, tetapkan tujuan itu sebagai patokan Anda di pondok. Kalau belum yakin, coba buat keyakinan tujuan apa yang harus saya gapai. Saya harus hafiz Quran 30 juz. Tujuan. Berarti adanya sesuatu yang lain, anggaplah bahwa itu adalah ujian agar saya bisa lulus menggapai tujuan. Begitu. Kita itu jadi orang yang keren namanya. Harus keren. Apapun yang menghambat kalian, anggaplah itu ujian. Anggap ujian. Kenapa? Setiap sesuatu mesti ada ujian. Kalau tidak ada ujian, berarti Anda tidak mau hidup. Ada kata-kata begitu. Anda pengen hidup, berarti Anda harus menerima dan menjalankan ujian. Kalau Anda tidak mau ujian, maka Anda gak usah hidup. Gitu. Keren gitu. Jadi punya tujuan, apa tujuanmu di sini? Misalnya ya, tujuannya hafal 30 juz. Maka itu tujuan utama. Nah yang lain yang menghambat kalian daripada menghafal 30 juz, jangan digubris atau dikurangi. Makanya saya kan kurangi, nggak usah pramuka dan lain-lain kan, karena nanti akan menyita waktu dan lain-lain. Itu mengurangi menggapai tujuan. Paham ya? Jadi harus apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan awal kita. Sama ketika Allah menciptakan kita itu punya tujuan diciptakan. Apa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan kita yang utama adalah ibadah. Membaca Quran juga masuk dalam kategori ibadah. Jadi kalau kita menetapkan tujuan kita hafal Quran 30 juz, tujuan kita senada atau seiringan dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Itu ya. Kalau tujuannya nyari cewek, nyari cowok, itu gak senada itu. Ya gak senada, gak sesuai. Jangan jadikan itu tujuan. Ketika nanti jodohnya ketemu di pondok, bonus, hadiah itu, ya, hadiah itu bonus. Tapi jangan dijadikan tujuan. Paham ya? Kemudian wa fadlu kalamillah, lan utawi utamane kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala sairil kalam, ing atase sekabehane kalam. Kafadli iku kafadlillahi, kaya keutamaane Gusti Allah Ta'ala ala khalqihi, ing atase makhluke Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi, ngeriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun hasan, ikilah hadis kang hasan, bagus. Jadi keutamaan kalamnya Allah, keutamaan firman Allah dibanding dengan ucapan yang lain, itu seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya Allah. Tuh. Jadi Al-Quran itu sangat utama ya. Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang tidak ada bandingannya. Firman Allah yang sangat utama, membacanya pun kita mendapatkan pahala. Dan yakinlah itu, yakin dengan Quran, yakin dengan keutamaan Al-Quran. Jangan khawatir, jangan berpikir nanti saya jadi apa kalau saya habis Quran.
nggak jadi apa-apa nanti. Jangan pikir begitu. Ya, Allah tidak akan melupakan hamba-hambanya selama hamba-hambanya tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ngapal Quran berarti kita menjaga kalam Allah. Otomatis kita bukan orang-orang yang melupakan Allah. Ketika kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk kita dengan kalam Allah, dengan menjaga firman Allah, maka insya Allah Allah akan cukupkan kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan tunjukkan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepada hambanya yang bertakwa ini dengan la yahtasib, haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Yang punya rezeki itu siapa? Yang punya kenikmatan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen rezeki, syaratnya takwa kan? Syaratnya takwa, pasti Allah kasih. Dengan kita menjaga firman Allah, menjaga Quran, insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Kalau kita pengen rezeki, alangkah gampangnya, Allah Maha Kaya. Logikanya, kalau kita mau jadi orang kaya, biasanya kita ini joinnya atau kumpulnya itu sama orang kaya atau sama orang miskin? Kaya. Logika kan begitu. Kalau kalian mau jadi orang kaya, itu berbau dengan orang-orang kaya. Ya, coba sih telusuri, coba masuk ke dalam kehidupan orang kaya. Nanti lama-lama kecipratan kaya. Ya kan? Tapi kalau berbaurnya dengan orang fakir, ini sulit untuk menjadi orang kaya. Bukan berarti kau merendahkan yang fakir, dia punya keutamaan tersendiri ya. Orang kaya juga punya beban tersendiri nantinya, karena kekayaan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi logika kita, ketika kita pengen kaya, maka biasanya bergaul dengan orang kaya. Tapi kalau bergaul dengan orang miskin, maka biasanya akan miskin. Gitu. Karena mindset itu akan terbangun ketika kita bersama lingkungan yang baik. Gitu ya. Jadi kalau kalian pengen kaya kan, ya, bergaul dengan orang-orang yang kaya. Beres. Nah, logikanya maka siapa sih pemilik kekayaan itu? Siapa pemilik kekayaan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita pengen kaya, ya dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres. Ya. Beres. Tapi jangan lupa usaha, karena semua itu ada ikhtiar. Allah tidak memberikan kepada orang-orang yang tidak mau berikhtiar. Ya. Beda ketika misalnya kalian sudah tua, nggak kerja dapat duit, ya kan dulunya ikhtiar juga kan, usaha waktu mudanya. Misalnya dia usaha mempong, akhirnya punya perusahaannya besar, sudah tua akhirnya dia tidak kerja, ya kan dia dulunya sudah usaha. Berarti Allah tetapkan ketika tua dia nggak usah kerja, rezeki datang sendiri. Tapi biasanya kan dulunya dia semangat untuk bekerja. Ya, jadi jangan melihat orang tua yang kaya kok nggak kerja dapat duit banyak. Beliau juga usahanya ngomong dulunya, usahanya kuat. Gitu. Kalau mau kaya begitu lah ya. Intinya kalau kita mau kaya ya dekati Sang Maha Kaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi kekayaan itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi beban. Ya, karena kekayaan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Orang yang kaya pertanggungjawabannya jauh lebih besar daripada orang yang miskin. Setiap harta yang dia punya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abbas, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Ibnu Abbas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi setuhune wong kang laisa fi jawfihi ora ana ing dalem cangkeme man, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam mulutnya, ini kiasan, maksudnya adalah di dalam tubuhnya.
Barang siapa yang tidak ada di dalam tubuhnya atau di dalam mulutnya, kalau lafadznya di dalam mulutnya jauh mulut. Apa syai'un sewiji-wiji minal Qur'ani saking Qur'an iku kal baitil kharibi, iku kal baiti kaya omah al kharibi kang rusak. Itu seperti rumah yang rusak. Barang siapa yang di dalam tubuhnya tidak terdapat sedikit pun daripada Quran, maka dia seperti rumah yang rusak. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun iki hadis hasanun kang hasan kang bagus, sahihun tur kang sahih. Siapa yang di dalam hatinya, di dalam dirinya tidak ada Quran sama sekali, tidak ada hafalan Quran sama sekali, maka dia seperti rumah yang rusak. Perhatikan. Kok pada antu-antu? Baik. Jangan dibiasakan kalau ngaji ngantuk. Ya semuanya jangan dibiasakan. Ngaji ngantuk, malam ngantuk, malam pun ngantuk. Pas setiap megang kitab, setiap megang Quran ngantuk, gak boleh, itu setan, itu dilawan ya. Kenapa? Setan itu menunjukkan kepada kebaikan versi dia, bukan versi kita. Ini baik, padahal itu nggak baik, ya kan? Kadang-kadang akhirnya nggak apa-apa lah. Berpikirnya akhirnya gara-gara bisikan setan ya. Daripada apa? Enggak berangkat ngaji, mending berangkat ngaji tapi tidur. Ini kata-kata ini kayaknya berawal dari itu tadi, cari alasan supaya jadi baik. Nah ini kan kayak setan, udah gak apa-apa, ini baik, ini baik. Akhirnya dia cari alasan gak apa-apa, daripada itu kadang membahayakan ya, kadang membahayakan. Ada yang banyak kok, nggak sedikit kemudian pakai dalil daripada begini mending begini, padahal sama-sama jelek. Itu nggak bisa dibandingkan itu ya, sama-sama jelek itu nggak bisa dibandingkan. Daripada mabok-mabokan mending mainan cewek, gimana? Bisa nggak dibandingkan itu? Nggak bisa. Jadi jangan membandingkan dua keburukan. Ya, jangan pakai dalil daripada. Kalau dalilnya daripada kemudian itu yang daripadanya baik, daripada mainan tok mendingan baca Quran. Bagus nggak tuh? Bagus. Ya, bagus. Daripada bolos sekolah mending berangkat tapi ke warung rokok. Bagus nggak tuh? Bagus dari mana? Yang kayak kita nggak bisa dibandingkan ya, sama-sama jelek, nggak bisa dibandingkan. Nah ini ya, orang yang dalam hatinya tidak ada Quran, tidak ada hafalan Quran, maka dia seperti rumah yang rusak. Enggak apa-apa daripada rumah yang ambruk. Kadang-kadang gitu. Mending rumah rusak daripada rumah ambruk. Nah ini nih. Ya, ini nih. Artinya apa? Dinasehati tapi nggak mau dinasehati orang begini. Kamu kalau nggak ada hafalan Quran sama sekali, itu kayak rumah yang rusak. Nggak apa-apa daripada rumah ambruk. Jangan begitu. Ini orang-orang yang susah yang bakal susah dinasehati. Dinasehati masih ngeles, ngelawan. Ya, jangan. Rumah yang rusak itu kan nggak baik, ya kan? Nggak bagus itu. Jangan jadikan rumah kalian menjadi rumah rusak. Artinya diri kalian itu akan jadi rusak ketika diri kalian tidak ada Quran. Ya, ini bisa dua. Tidak ada Quran itu bisa kalian nggak pernah baca Quran atau kalian tidak ada hafalan Al-Quran. Maka jangan sekali-kali orang Muslim kok nggak ada hafalan Quran. Ya gimana sholatnya kalau nggak ada hafalan Quran ya kan? Fatihah itu wajib rukun. Nggak hafal Fatihah, ya nggak sah sholatnya kecuali baru mu'alaf.
baru masuk Islam, masih sah. Ya udah lama dari kecil masuk Islam, dari bayi Islam sampai umur sekarang nggak hafal Fatihah, Yunus mana kan? Kecuali gila ya, kecuali gila. Kalau gila nggak dapat dosa. Udah gila itu udah dua dari itu. Ya, maka kalian harus punya hafalan Quran. Minimal saran saya sebagai seorang muslim minimal harus punya hafalan juz 30. Bukan 30 juz itu maksimal, itu bukan minimal. Saran saya minimal punya hafalan juz 30. Makanya di sini orang yang gak pilih Quran juga ya harus hafal juz 30, harus hafal juz 29. Masa target minimal sih? Kita kan mondok lebih lah dari target minimal 2 juz, tambah Yasin, tambah Waqiah, tambah Fatihah. Ya, nah, itu minimal itu. Harus punya modal. Ya, sekian kita lanjutkan ke depan insyaallah. Assalamualaikum.